Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Arab Saudi mulai mengizinkan jemaah internasional untuk melaksanakan umroh mulai awal Agustus mendatang. Langkah ini diambil setelah ibadah haji khusus jemaah lokal selesai dilaksanakan dengan lancar dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Mengutip dari media lokal, Haramain Syarifain, Arab Saudi mengumumkan dimulainya kembali umroh bagi jemaah internasional mulai dari 10 Agustus mendatang. Namun ada beberapa syarat yang harus dikeluarkan pemerintah Arab Saudi untuk jemaah internasional. Salah satunya adalah jemaah dari 9 negara termasuk Indonesia harus melakukan karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum masuk ke Arab Saudi. Syarat lainnya adalah jemaah umroh merupakan mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin penuh menggunakan salah satu dari 4 jenis vaksin yang telah ditentukan, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Sementara itu bagi penerima vaksin buatan Tiongkok harus sudah menerima 1 suntikan vaksin booster atau suntikan dosis ketiga menggunakan salah satu dari 4 jenis vaksin yang sudah ditentukan. Arab Saudi sebelumnya menutup perbatasan mereka untuk warga negara asing karena kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Arab Saudi mengizinkan warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 10 Agustus mendatang. Syarat yang diberikan pada jemaah adalah wajib melakukan karantina selama 14 hari di negara ketiga, serta melengkapi vaksinasi COVID-19 2 dosis atau penggunaan booster vaksin bagi penerima vaksin asal Tiongkok. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMPURI, Firman M. Nur mengatakan, jemaah umroh dari Indonesia akan diberangkatkan sesuai dengan ketentuan, yakni per tanggal 10 Agustus 2021. Ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada jemaah. Salah satunya adalah wajib vaksinasi COVID-19 dosis kedua menggunakan 4 jenis vaksin yang telah disetujui oleh Arab Saudi, serta kewajiban bagi jemaah Indonesia untuk transit ke negara ketiga untuk melakukan karantina selama 14 hari sebelum memasuki wilayah Arab Saudi. Terkait dengan hal ini, Firman berharap agar pemerintah Indonesia dapat mengusahakan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Pasalnya, hal ini akan berdampak terhadap biaya ibadah umroh yang akan melonjak tinggi karena adanya kewajiban karantina 14 hari di negara ketiga. Selain itu, Firman juga berharap pemerintah bisa memfasilitasi pemberian booster vaksin atau suntikan vaksin ketiga bagi para jemaah yang akan diberangkatkan. Pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perjuangan agar suspend tersebut segera diangkat dan Indonesia bisa segera melaksanakan ibadah umroh. Jika ini terjadi, tentu perjalanan ibadah umroh akan berbiaya sangat tinggi karena perjalanannya akan menambah 14 hari di negara transit menunggu untuk diperbolehkannya masuk ke langsung Saudi Arabia dengan visa umroh. Yang kedua, AMPURI sebagai asosiasi berharap kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan dapat memberi fasilitas ketersediaan sampul tambahan vaksin lagi dari 4 jenis yang disediakan, yaitu sebagai vaksin booster untuk bisa memenuhi kualifikasi keberangkatan ibadah umroh ke Tanah Suci. Seperti apa aturan baru yang ditetapkan Arab Saudi bagi jemaah Indonesia yang ingin beribadah umroh? Kita akan tanyakan langsung ke PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hoirizi. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Hoirizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sumi dan pemirsa TV Metro TV yang saya hormati. Pak Hoirizi, pihak Arab Saudi baru saja mengeluarkan aturan baru tambahan untuk jemaah yang ingin umroh pada 10 Agustus nanti. Apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan lebih jauh dengan penyelenggara kita yang ada di Arab Saudi? Baik, terima kasih Mbak Sumi dan pemirsa yang saya hormati. Memang pemerintah Arab Saudi tanggal 15 Zulhijjah yang lalu telah mengeluarkan edaran, tepatnya tanggal 25 Juli. Nah, kami mendapat informasi baru kemarin dari perwakilan kita karena surat itu belum sampai ke tangan kita, ke tangan kami, sehingga kami harus mempelajari itu. Ketika kami melihat dari edaran itu, paling tidak ada 3 isu yang harus kita sikapi.
Pertama adalah isu Indonesia termasuk 9 negara, di antaranya Indonesia, ada Pakistan, India, kemudian Mesir, Turki, Argentina, Brazil, dan Afrika Selatan, Lebanon termasuk Indonesia. Itu isu pertama. Isu kedua adalah vaksin. Kalau lain di dalam edaran itu mengatakan standar vaksin yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi adalah 4 vaksin, antara lain Moderna, Astra, Johnson & Johnson, dan satu lagi Pfizer. Tentu terhadap vaksin yang kita gunakan tentu akan kita diskusikan juga. Nah, yang ketiga, ini yang lebih dahsyat lagi, Mbak Sumi, adalah protokol. Protokol yang harus dijalankan dalam suasana pandemik ini, yang paling membuat PR kita, pertama, setiap penyelenggara umroh itu dia harus mempunyai uang jaminan tidak kurang 200.000 real harus ditanamkan di pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, dia harus melalui satu sistem yang nama Ektamara. Nah, di situ harus melalui itu. Maka inilah yang hal-hal ini yang menurut saya tidak saja kita harus diskusi ke pemerintah Arab Saudi, lebih penting lagi kita diskusi dengan para penyelenggara. Bagaimana dengan edaran ini kita menyikapi, apakah kita tetap akan memperjuangkan mengirimkan jemaah kita dengan kondisi yang ada hari ini, atau kita diskusi yang lain. Saya kira begitu. Baik. Artinya ada beberapa isu yang harus dicermati ya. Pastinya akan ada penambahan biaya. Kemudian juga siapa yang akan mengakomodir suntikan booster untuk para jemaah. Artinya untuk mungkin kloter pertama yang akan berangkat di awal Agustus mungkin tidak untuk diakomodir? Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi yang perlu saya jelaskan di sini, mungkin atau tidak mungkinnya itu tergantung dengan negara kita, Mbak. Kenapa kita masuk 9 negara yang hari ini disuspend? Karena penyebaran COVID kita hari ini masih sangat tinggi. Nah, kalaulah kita mau melakukan diplomasi, lobby kepada pemerintah Arab Saudi, tentu kita harus bagaimana kita memitigasi penyebaran COVID yang ada di dalam negeri. Kalau penyebaran COVID ini bisa kita minimalisir atau kita hentikan, saya pastikan pemerintah Saudi pasti memperhatikan atau mengutamakan negara kita, karena negara kita negara pengirim jemaah terbesar. Pemerintah Arab Saudi sangat banyak berharap kepada kita. Tapi sekali lagi, hari ini negara manapun tentu menggunakan standar COVID yang sangat-sangat ketat dalam menerima atau mengirim warga negara ke satu negara atau keluar negaranya. Baik. Artinya keberhasilan diplomasi nanti dengan Arab Saudi sangat bergantung bagaimana penanganan COVID-19 dalam negeri. Seperti itu ya, Pak Hoerizi. Betul. Apa kira-kira pesan yang bisa Anda sampaikan untuk jemaah yang memang sudah daftar, sudah melunaskan pembayaran, hanya tinggal tunggu berangkat saja, tapi tiba-tiba ada tambahan persyaratan baru ini, Pak Hoerizi? Pertama, pastikan, yakinlah bahwa pemerintah dan penyelenggara akan berkonsentrasi untuk bagaimana mendapat peluang bisa mengirimkan jemaah ke Tanah Suci. Tetapi kembali lagi kepada kita semua, maka itu Menteri Agama menghimbau kepada kita semua untuk bagaimana kita tetap mentaati protokol COVID. Bagaimana kita segera mengikuti vaksin nasional. Karena salah satu cara kita untuk meminimalisir atau menghentikan penyebaran COVID ini, ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol COVID. Pemerintah sudah banyak yang dilakukan, tetapi ketika masyarakat tidak taat, tidak patuh terhadap apa yang diwajibkan, diperintahkan, diminta oleh pemerintah, tidak dilaksanakan, saya yakin agak sulit kita berharap COVID ini akan segera bereda. Baik, kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Semoga lobby-lobbynya nanti dengan pihak Arab Saudi bisa berhasil. Terima kasih Pak Hoerizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Indonesia untuk waktunya di Metro Siang.